Ya, ini adalah merupakan tugas mata kuliah sosiologi dan kebudayaan Cirebon, di mana bahwa mahasiswa peduli terhadap kebudayaan lokal, kebudayaan yang ada di Cirebon. Maka untuk itu kalian membuat tugas ekspos ke media sosial seluas-luasnya, mendunia, menyangkut sekaitan tentang kebudayaan lokal, ada kebudayaan Cirebon. Oke? Hai semuanya, ayo kita mengenal lebih jauh tentang kebudayaan Cirebon lewat video ini. Ikutin aku terus ya guys. Tempat pertama kita tertuju ke suatu daerah dengan penghasil batik terbesar di Cirebon, yaitu BT Batik Trusmi yang terletak di Kecamatan Pleret, sekitar 4 km dari kota Cirebon ke arah barat. Sepanjang perjalanan kita akan melihat ruko-ruko dan toko-toko yang menampilkan berbagai macam hasil dari para pengrajin batik di kawasan Batik Trusmi ini. Sebagai pusaka warisan leluhur, tujuan pembuatan batik sebagai bentuk penghormatan kepada pemakainya karena punya filosofi yang jadi simbol sekaligus doa baik bagi pemakainya. Nah teman-teman, Museum Trusmi Park akan menjadi salah satu objek wisata yang tepat untuk kita mengenal lebih dalam tentang apa itu batik. Saat pertama kali kita masuk, kita akan disuguhkan pemandangan para pengrajin batik yang ada di Batik Trusmi ini sedang melakukan proses pembuatan batik secara langsung. Mulai dari pembuatan batik tulis, batik cap, sekaligus pembuatan cetakan yang digunakan pada proses membatik menggunakan cap. Setelah asik melihat proses pembuatan batik secara langsung, kita akan langsung masuk ke dalam museumnya. Pertama, pengunjung akan melihat dua dinding yang menampilkan puluhan foto tentang Cirebon di tahun 1920 sampai 1924, termasuk foto-foto Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, dan Keraton Kacirebonan. Museum ini lebih ke menawarkan hiburan dan edukasi ringan yang akan memberikan pengunjung wawasan tentang kekayaan sejarah dan makna budaya batik di Indonesia. Selain itu, di dalam museum, pengunjung dapat menemukan berbagai koleksi yang meliputi berbagai jenis batik, alat-alat tradisional yang digunakan dalam proses pembuatan batik sehari-hari, serta informasi tentang teknik dan motif batik khas Trusmi. Kemudian, pengunjung akan melihat area penuh kaca dan layar di Museum Trusmi Park ini. Ini merupakan ruang pamer interaktif yang menggunakan teknologi modern untuk menyajikan informasi dan cerita tentang sejarah serta proses pembuatan batik Trusmi secara lebih menarik dan juga interaktif. Di ruangan terakhir museum ini kita dapat melihat patung-patung yang mengenakan baju adat khas Cirebon dan juga patung yang mengenakan kain batik khas Trusmi. Tujuan kita selanjutnya ialah Gua Sunyaragi. Untuk masuknya kita dikenakan biaya sebesar 15.000 per orang dan 2.000 untuk parkir motor. Taman Sari Gua Sunyaragi atau lebih sering disebut Gua Sunyaragi adalah sebuah gua buatan yang berlokasi di Kelurahan Sunyaragi, Kesambi, Kota Cirebon, di mana terdapat bangunan mirip candi yang disebut Gua Sunyaragi.
Gua ini dibangun pada masa pemerintahan Pangeran Wansakerta dari Kerajaan Cirebon pada abad ke-17 dan digunakan sebagai tempat meditasi, pertahanan, dan juga tempat bersembunyi. Konon nama Sunyaragi berasal dari kata sunyi yang berarti sepi dan ragi yang berarti tempat bertapa, menggambarkan suasana sunyi dan tenang di dalam gua ini yang cocok untuk bermeditasi. Arsitektur Gua Sunyaragi terinspirasi oleh gaya arsitektur Tiongkok dan Jawa, dengan banyaknya lorong-lorong dan ruang bawah tanah yang terhubung. Setelah berkeliling cukup lama, ternyata Gua Sunyaragi terbagi menjadi 12 bagian, antara lain ialah Bangsal Jinem, Gua Pengawal, Kompleks Made, Gua Pande Kemasang, Gua Simanyang, Gua Langse, Gua Peteng, Gua Arga Jumud, Gua Padang Ati, Gua Kalanggengan, Gua Lawa, dan juga Gua Pawon. Tempat berdiri saya saat ini ialah Gua Peteng yang konon merupakan tempat nyepi untuk kekebalan tubuh. Saat ini gua menjadi salah satu objek wisata budaya yang terkenal di kota Cirebon, menarik para wisatawan untuk mengagumi keindahan arsitekturnya dan menelusuri jejak sejarahnya yang kaya. Nah, kali ini kita ada di area Keraton Kasepuhan, tapi sebelum masuk kita mau makan makanan khas Cirebon, yaitu tahu gejrot. Makanan ini terbuat dari tahu yang digoreng lalu dipotong-potong menjadi kecil, kemudian biasanya disajikan dengan saus pedas manis yang terbuat dari gula merah, bawang putih, cabai, dan juga cuka. Setelah perut terisi, kita lanjut ke tempat yang ketiga, yaitu Keraton Kasepuhan. Keraton Kasepuhan adalah keraton yang terletak di Kelurahan Kasepuhan, Lemah Wungkuk, Kota Cirebon. Saat memasuki jalan kompleks keraton, terdapat bangunan yang cukup tinggi dengan tembok bata kokoh di sekelilingnya. Bangunan ini bernama Siti Inggil. Kompleks Siti Inggil memiliki 2 gapura, yaitu Gapura Adi dan juga Gapura Banteng. Di dalam kompleks Siti Inggil terdapat 5 bangunan tanpa dinding yang merupakan mande-mande, tempat duduknya sultan beserta pengiringnya. Oh iya, buat teman-teman yang pertama kali kesini nggak perlu khawatir bakal kesesat ya, karena di sini ada tour guide-nya yang bakal mandu kita buat mengelilingi keraton dari awal sampai akhir. Keraton Kasepuhan adalah bangunan yang dahulu bernama Keraton Pakungwati yang pernah menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Cirebon. Teman-teman, keraton ini juga memiliki museum pusaka keraton yang menyimpan benda-benda pusaka dan juga koleksi lukisan kerajaan. Saat pertama kali masuk, kita akan melihat foto Sultan Sepuh yang keempat, yaitu Sultan Arif Natadiningrat. Teman-teman, bangunan ini ternyata sudah diresmikan oleh Bapak Presiden kita yang ke-7, yaitu Bapak Joko Widodo pada tanggal 18 September tahun 2017. Adapun fungsi khusus dari museum ini adalah untuk memberikan informasi seputar sejarah dari Keraton Kasepuhan. Museum ini menyimpan benda-benda pusaka peninggalan pemimpin Keraton Kasepuhan sejak masa lalu. Koleksi tersebut mulai dari masa kerajaan Pajajaran, masa pemerintahan Fathahillah, Sunan Gunung Jati, Panembahan Ratu, hingga masa pemerintahan Sultan Sepuh I. Museum Pusaka Keraton Kasepuhan mengoleksi banyak benda kuno. Barang-barang milik keraton yang disimpan antara lain seperti meriam, senjata lokal, tusuk konde, perhiasan pengantin, ukiran kayu, dan juga gamelan sekaten. Seluruh koleksi dibersihkan dengan menggunakan kuas dan lap, terkecuali keris yang dibersihkan dengan air kelapa dan juga air jeruk. Salah satu koleksi museum yang ikonik adalah kereta Singa Barong yang merupakan kereta kencana Sunan Gunung Jati. Namun kereta ini sudah tidak lagi beroperasi dan hanya dikeluarkan pada 1 Syawal untuk dimandikan. Ini merupakan halaman depan dari Museum Pusaka Keraton Kasepuhan.
Keraton Kasepuhan berisi dari dua kompleks bangunan bersejarah. Yang pertama yaitu adalah Dalem Agung Pakungwati yang didirikan pada tahun 1430 oleh Pangeran Cakrabuana. Di dalam kompleks ini terdapat 3 bangunan, yakni Patilasan Pangeran Cakrabuana, Patilasan Sunan Gunung Jati, dan juga Rumah Pangeran Cakrabuana. Oh ya, area ini tidak boleh dimasuki oleh wanita ya guys. Jadi ini beberapa video yang diambil oleh tour guide kita. Selain itu terdapat juga sumur yang biasanya dikunjungi wisatawan untuk mengambil airnya ataupun untuk membersihkan diri. Dan ini adalah kompleks utama Keraton Kasepuhan yang terdapat patung harimau putih sebagai lambang keluarga besar Pajajaran. Pada kompleks ini kita dapat melihat bangunan induk keraton yang merupakan tempat sultan melakukan kegiatan kesultanan dan juga bangunan-bangunan penunjang lainnya. Sebagai penutup, kita akan makan di Empal Gentong Mang Ben. Ini ada di Jalan Majasem ya guys. Empal gentong merupakan makanan khas Cirebon juga loh. Makanan ini mirip seperti gulai, hanya bedanya dimasak menggunakan kayu bakar dan di dalam gentong. Empal gentong adalah hasil dari hibridasi budaya yang melibatkan unsur-unsur dari Arab, Jawa, lokal, India, dan juga Cina. Makanan ini terdiri dari daging sapi dan juga jeroan sapi yang kemudian diguyur dengan kuah santan bumbu kuning. Selain menggunakan kayu bakar dan gentong, makanan ini disajikan menggunakan kucai dan juga sambal berupa cabai kering yang digiling. Dan biasanya empal gentong bisa disajikan dengan nasi atau juga lontong.